warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi washabil akhyar ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baraka mursyiduna hadratis syamah sahibul wafatajul arifin Syekh Mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ditulis oleh guru mursyid kita. Bukan hanya paham, tapi semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah diamanahkan oleh guru kepada kita semuanya. Yang saya cintai, saya muliakan wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, Ustadz Maliki Tauhir, dan para pengurus, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada prinsip thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, di antaranya adalah himmah aliyah, yaitu mempunyai cita-cita, mempunyai cita-cita yang tinggi. Kira-kira panjenengan ngaji di sini mempunyai cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Keinginannya apa? Kan di sini ditulis oleh beliau, diantaranya adalah satu, himmah aliyah, mempunyai cita-cita. Napa cita-citane napa, Pak? Ngaji teng mriki lho, sampean kepingin napa? Selamat dunia akhirat. Oh niku sip nggih sedaya. Semuanya yang hadir pingin selamat dunia akhirat. Kepingin dadi wong takwa napa mboten? Kepingin ya? Lek gak kepingin sampean ya nemen ngono ae. Masalahnya sering sudah disampaikan setiap kita sholat Jumat, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi diperintahkan kita ini bertakwa, termasuk saya diperintah untuk bertakwa, dan diperintahkan juga supaya bukan hanya takwa, benar-benar bertakwa. Jadi kalau misalnya panjenengan punya cita-cita ngaji di sini ingin menjadi orang yang takwa, itu ya benar, ya. Entah nanti takwanya itu berapa persen, Ustaz? 60%. Nah ini ya. Wis 51%. Apa 60%, apa 70% maksimal sampai akhir hayat kita. Ya, nggak tahu berapa persen. Kalau bisa itu bisa nggak 100%, Ustaz? Kalau yang takwa 100% itu sinten? Yang pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
para sahabat, para aulia Allah itu prosentasenya tinggi. Kalau misalnya kalau panjenengan niki wis munggo ya munggo 75% itu sewapi wis 75% ya. Karena kalau sampai 100% lah podo karo Rasulullah lah. Kalau 100%. Maka dari itu metode cara untuk mencapai ketakwaan itu di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang pertama adalah kita dituntun niat. Jadi niat kita hadir di majelis ini adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hanya semata-mata Allah yang dituju, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kita bermunajat, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mencintai Allah dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa niat dulu? Karena salah niat nanti itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh guru mursyid. Maka setiap kita berjamaah, setiap kita zikir, itu mesti dituntun ilahi anta maksudi, hanya Allah yang dimaksud. Yang kedua, adalah dengan melalui talqinu dzikri, melalui talqin zikir. Zikir itu ada dua zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan zikir khofi, zikir ismuzat, zikir yang ada di dalam hati. Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat taqwa, kalimat takwa. Dengan kalimat itu, kalau kita istiqomah mengikuti apa yang sudah dituntunkan menjadi tuntunan guru kita, insya Allah sedikit demi sedikit keimanan kita akan semakin bertambah dan ketakwaan kita akan semakin meningkat. Maka ada tiga yang pertama, ya, ada tiga. Yang pertama, kita melaksanakan syariat sesuai dengan tuntunan, ya, yaitu dengan sholat, dengan zikir yang didengar oleh orang lain, kalimatnya adalah la ilaha illallah, dan zikir khofi yang ditanamkan di dalam hati kita. Yang kedua, kita secara terus-menerus menguatkan iman kita dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbarui iman kamu. Qala kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, dengan apa kami memperbarui iman? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah, yaitu memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Di samping itu juga, itu untuk memperbaiki keimanan itu, kalau iman sudah masuk, kalau iman sudah mulai kuat, yang pasti
kita akan mulai taat untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu karena keimanan. Maka iman itu termasuk masuk wilayah thariqah, karena ditopang dengan zikir yang ada di dalam hati itu tadi. Yang ketiga adalah melalui ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Yang satu wilayah ini adalah wilayah syariat, itu hampir-hampir keseluruhannya itu secara lahiriah. Yang kedua thariqah, iman itu dengan kolbu, tapi wujudnya juga dengan lahiriah. Yang ketiga ihsan itu adalah amal hati. Maka beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, kalau tidak seolah-olah dilihat oleh Allah. Amalannya itu dengan zikir hobi, amalan ihsan itu. Maka rukun iman Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, ya. Rukun ihsan itu ada 1. Kalau rukun ihsan ini kan jarang dibahas, hampir-hampir gak ada yang bahas rukun ihsan. Makanya zikirnya 165, 1 ihsan, ya. 6 itu iman, 5 itu Islam. 1, 6, 5. Oh, terus tadi. Selanjutnya, dengan zikir yang ditalkin itu, kita tidak serta-merta, ya, tidak langsung cepat menjadi orang yang takwa, gitu. Karena hidup ini, kalau orang Islam itu hidup ini pilihannya ada 3. Yang pertama kafir, yang kedua golongan munafik, yang ketiga golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kita harapkan ini adalah yang ketiga. Kalau yang saya takutkan, ya, kadang-kadang saya merasa tersinggung kalau baca Al-Quran itu, karena sering menyindir saya. Misalnya begini, ya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yurunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Kalau mereka mengerjakan sholat, itu dia lakukan dengan malas, ya. Jadi kalau saya malas, Pak, ya, malas kususu, ya, itu bercermin saya itu. Ya Allah, si golongan ini, ya, masih masuk wilayah itu, gitu. Malu kepada Allah itu. Ini sholat ini. Nah, kalau nggak sholat ya kafir, Pak. Sholat males saja masih masuk wilayah itu. Astagfirullah. Terus selanjutnya riya. Sholatnya riya. Jadi kalau misalnya sholat itu hanya kepingin dinilai oleh manusia, atau dalam kehidupannya itu riya, pamerlah, pamer sholate, pamer wocoane api, yurawnan nas, pamer kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya, kita masih beruntung di sini, alhamdulillah.
bersyukur kepada Allah, ditalkin, ya. Terus ditanamkan zikir hobi, ya, sehingga setiap detik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring kita upayakan belajar terus untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hablum minallah itu. Kalau munafik hablum minallah, kalau saya ya. Karena ini berhubungan dengan Tuhan semuanya. Kalau hablum minannasnya seperti sabda Rasulullah. Kalau dia berkata, kalau berbicara bohong. Kalau diberi amanah, hianat. Kalau berjanji, diingkari. Ya. Kira-kira aku janji, tapi nggak ngingkari ya? Yo mende breset, ya, ngeri Pak gitu. Jadi kalau misalnya muhasabah, ya, bercermin kepada diri itu, kalau saya buka Al-Quran itu malu kepada Allah gitu. Menyindir saya masih masuk di situ, masih keluar masuk di situ. Makanya ketika saya masuk pemahaman yang kepada takwa, jadi belum sepenuhnya masih ketakwaan itu. Maka dari itu guru, ya, kita masuk di dalam bermajelis ini, di samping juga urusan lahiriah. Jadi di dalam tasawuf itu mengurusi banyak urusan batiniah. Jadi batinnya itu diurusi. Apa? Karena ketakwaan itu harus diiringi dengan amaliyah batin juga. Artinya hati itu, orang takwa itu pasti hatinya bersih, Pak. Maka di sini beliau menulis thariqah atau tasawuf mengajak kepada tahliyah, mengosongkan kolbu dari sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu apa, Pak? Maka talqin itu ditanamkan di dalam zikir, di dalam kolbu kita, ya, di dalam jantung kita. 2 jari di bawah susu sebelah kiri, ya, karena di situ tempatnya nafsu amaroh. Kalau di dalam tasawuf itu, apa nafsu amaroh itu? Kita itu punya sifat pelit, bakhil, medit, ya, serakah. Kira-kira ono enggak ya serakah? Serakah itu apa sih? Udu wae tapi udu dicoba ae. Udu unggone tapi kudu dicoba ae. Dengki, iri hati. Tidak suka kalau ada orang lain itu senang. Ngukurnya gampang gitu. Biasanya persaingan itu ada di antara kita. Misalnya kita di kantor, satunya diangkat jabatannya, kini ngeredek. Ya, lek kiai mbek kiai ojo lah, kiai ke mbek kiai, mosok kiai, ngono lah ya. Masa kiai sama kiai kan, ya, itu bisa saja. Namanya Kiai Su, tentu saja. Ini takabur niku sombong saja. Sombong itu merasa menolak kebenaran, dan kita merasa lebih tinggi daripada orang yang di hadapan kita. Misalnya sampean ngedep sampai aku, ya, kebetulan saya ini doktor misalnya, ini tambah berilmu tambah berat, Pak, atau profesor atau lulusan Mesir, tambah tinggi ilmunya tambah berat. Ngoten Ustaz nggih. Lek tambah dukur ilmune
sombong itu ya lebih mudah, takabur itu lebih mudah. Kenapa? Ya karena memang pinter, ya memang lulusan Mesir, memang profesor. Tapi kalau tidak diolah, kalau tidak ada alat untuk mensucikan hati itu tadi, ya bisa terpelihara terus kesombongan itu. Maka zikir itu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Jadi berzikirlah kamu di dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara, merendahkan diri dan rasa takut. Tadarruan, jadi rendah hati. Jadi zikir itu wadhkur rabbaka fi nafsika, dalam dirimu, tadarruan dengan merendahkan hati. Syarat apa? Gandengannya zikir. Terus syahwat dan sering melanggar syariat. Wah iki wis ya. Ojo sampean, aku gak nuduh sampean, nek aku nuduh sampean ngene sing iki nang aku iki. Sing telu nang aku ngono lho. Jadi kita ini muhasabah. Jadi kita introspeksi diri kita masing-masing. Saya menunjuk diri saya ini, masuk itu. Masuk Pak ya? Sering melanggar syariat mboten. Ya. Yang ketujuh adalah pemarah, ngamuan, didik ngamuk, ya. Itu nafsu amarah. Maka kalau misalnya nafsu amarah itu dibiarkan, ya akan terus begitu. Padahal di sini kita harus mengosongkan kolbu dari sifat-sifat yang tercela. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengosongkan? Masa kosong sendiri? Maka yang saya sampaikan ini ilmu. Yang kedua harus sampai kepada amalia. Bagaimana tata cara mengosongkan sifat-sifat yang buruk itu? Maka mengosongkannya itu dengan terus-menerus memperbaiki zikir kita. Mohon maaf, zikir la ilaha illallah itu melewati 7 latifah Pak, 7 titik latifah. Ya, kalau di dalam sini ada masalahnya. Di sini latifatul akfa, latifatul kolbi, latifatul sirri, nafsi sini, latifatul khofi. Jadi ketika ditarik kalimat la itu membersihkan nafsu di sini, ke sini juga. Makanya harus pas itu zikir itu. Sebenarnya zikir itu kalau pas, zikir itu nggak bisa ngantuk Pak. Kenapa bisa ngantuk? Kadang-kadang gelambiar ya. Makanya saya bilang sama ikhwan-ikhwan, lek aku zikir ngantuk berarti nggak fokus. Atau yang kedua kecapean, kelelahan. Mungkin dari sehari sudah kerja terus marungono ngantuk ya. Kenapa kok saya menyampaikan sebenarnya kalau pas itu nggak bisa tidur, nggak bisa tertidur ya. Karena tarian kalimat la itu seperti benda yang ada kita tarik dari bawah ke atas ini. Jadi menggetarkan jiwa kita. Ilaha illallah. Ikut dicepno ngene Pak. Kroso Pak, getarannya itu ada. Apalagi zikir itu la ilaha illallah itu terus ada juga zikir khofi yang harus diingatkan di dalam hati ya. Jadi luarnya la ilaha illallah, dalamnya zikir khofi. Nah kadang-kadang zikir khofi ini kan hilang. Dalam kita berzikir itu terlepas.
kini mau mikir nopo moro-moro ya gelambiar lah. Ini pengalaman karena saya juga sama-sama belajar di situ. Kan kita cari lagi zikir itu ketika hilang. Loh, nang ndi kok karek la ilaha illallah nedok zikir hobine kok kaono. Cari lagi ya. Nah, dalam zikir itu Pak, kita fokus itu jadi antara kalimat la ilaha illallah dengan zikir hobi itu karena sering lepas kan goleki Pak. Nah, sampe nek goleki kan gak turu lek goleki. Ya. Kita cari itu di zikir ketemu. Lah ketika ketemu antara zikir jahar dan zikir hobi itu kan keluar nikmat. Lah ketika nikmat itulah tambah gak ngantuk karena nikmat. Terus apakah bisa zikir saja jahar saja ya misalnya lupa kepada zikir hobinya itu bisa nikmat? Bisa, tapi syarat zikir jaharnya harus sesuai dengan apa yang ditalkinkan oleh wakil talkin. Misalnya kalimatnya itu tariannya itu harus pas betul itu gelambiar kau oleh fokus. Kalau nggak pas ya bisa. Jadi mencari nikmat di dalam berzikir karena itu sudah janji Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub bahwa zikir itu membuat kita itu ketentram, nyaman, tenang, nikmat. Lah dalam terus kita mengosongkan itu cukup Pak, itu naik kepada nafsu lawamah ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah itu menyesal, waduh rek laopo aku ini padahal aku mangiku gak gelem mlakukan ngono kok iso kan akhirnya tobat. Ya. Jaluk sepurane Allah terus begitu. Ketika zikir itu sudah masuk di wilayah nafsu mulhimah, maka sifat-sifat tadi yang buruk itu tadi berubah. Nah ini kalau sudah berubah itu baru menghiasi kolbu dengan sifat-sifat yang utama, namanya tahliyah. Berarti bukan masuk sifat-sifat utamanya dulu, berarti harus memperbaiki zikirnya dulu. Karena yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita ini kita tidak mampu. Yang mampu itu, yang maha penolong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menjaga, yang bisa menjaga itu adalah Allah. Maka kalau misalnya zikir itu sudah dilakukan, sudah diamalkan dengan baik, maka di situ akan muncul sifat-sifat yang menghiasi dengan sifat-sifat utama. 3 saja di dalam nafsu mulhimah itu sudah orang itu mempunyai sifat dermawan. Yang tadinya serakah sudah mulai tidak rakus. Yang tadinya pemarah mulai lapang dada. Yang tadinya sombong mulai rendah hati. Terus sering bertaubat, tahan uji, juga di sini disebutkan tahan menderita, gak gampang sambat istilahnya. Kalau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar sering sering menyampaikan kepada kita mempunyai cita-cita sampai akhir hayat kita minimal kita ini sudah masuk di nafsu mutmainnah. Ya. Apa nafsu mutmainnah itu? Di antaranya tidak kikir, jadi gak medit, tawakal, pasrah kepada Allah, ibadahnya itu ikhlas semata-mata karena Allah, selalu bersyukur
ya, selalu bersyukur apapun yang terjadi kepada diri orang itu. Jadi tidak melihat aduh kok gak enak ini, enggak, pokoknya wis alhamdulillah tok. Tapi untuk lambene maksudnya hatinya itu alhamdulillah, bersyukur, ridho terhadap ketetapan Tuhan dan takut berbuat maksiat. Ini masuk di wilayah nafsu mutmainnah. Ini ilmunya Pak. Tapi kalau diambil dasar nafsu mutmainnah sendiri itu, yang paling mudah itu ngukurnya itu adalah kita sekarang itu jiwa kita sudah tenang atau tidak dengan banyak permasalahan problema kehidupan ini. Ngukurnya di situ. Kalau sudah melalui masa-masa senang, susah, sakit, sehat, kurang, lebih, tenang, harapannya itu ada. Jadi bisa dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Nah kalau sudah, makanya Pak perlu waktu. Saya ini ngaji 25 tahun, Masya Allah, izin nambah Allah ini belum, ketakwaannya itu belum prosentasenya belum tinggi. Nah tandanya apa? Misalnya gini, kalau kita hidup itu selalu sulit nemen, bahasane, kalau bahasa guru kita menyampaikan berarti uripe pahit. Ya, kurang apa? Lek kopi jarine kurang guloi, tambah ono gula. Kan beliau sering menyampaikan, lek pahit iku tambah ono gula. Pahit kurang legi maneh, tambah ono gula maneh. Kurang legi maneh, tambah ono gula maneh. Bahasa apa maksudnya? Kalau sampai kita hidup itu susah betul, ya. Susah. Maksudnya gini loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang bahagia, yang senang itu harus banyak uang dan kaya, tidak. Jangan salah. Di sini banyak ikhwan-ikhwan itu yang kelihatannya susah tapi bahagia, tentrem. Lah zikir ku nangis-nangis, lah nangis, Masya Allah, nikmati zikir lah. Sampai lali pada lega duit. Ya. Lah ya betul itu Pak. Masa di sini banyak ikhwan-ikhwan yang ujiannya itu berat-berat itu. Ada yang istrinya sakit gak mari-mari, ada yang anaknya sakit terus ke dokter setiap bulan. Ono sing melarat, ono sing ngene wae. Tapi saya lihat itu, kadang-kadang saya belajar dari ikhwan-ikhwan ini. Masya Allah. Duwe gak spiro tapi yang perlu apa itu ditiru itu kok iso seneng gitu. Kok bisa? Padahal ya pas-pasan hidupnya. Berarti bagi kita yang melihat mungkin kekurangan dong itu. Tapi bagi dia yang melakukan, ya, tidak merasa kekurangan, sudah merasa cukup diberikan oleh Allah. Yaitu jenenge sugih tanpa bondo. Ya, itu syairnya, tulisannya saya lihat itu kakaknya Raden Ajeng Kartini. Raden jenenge Raden Sosrokartono itu tasawuf, ya, falsafah Jawa. Aku ya rada seneng ya, berarti saya bukan penganut. Pernah dulu saya dimasuk apa Islam Kejawen, pernah ke Sabto Darmo, pernah dulu sebelum ke sini. Tapi ini lebih bahasanya itu lebih, kalau saya apa, saya hayati itu bagus. Iku dinyanyiino karo sapa? Sujiwo Tejo. Iya. Suki tanpa bondo, dikjaya tanpa aji. Iya. Trimo mawi pasrah, tepi ajri. Sepi pamrih, tepi ajri. Ya. Langgeng tanpa seneng, tanpa susah, anteng manteng, sugeng jeneng. Itu bahasanya itu bagus.
Jadi itu makrifat, itu bahasa makrifat. Sugih tanpa bondo itu orang, jadi kekayaan itu kekayaan hati. Jadi hati ini sing sugih. Dikjoyo tanpa aji itu urip gak ada mantra, gak ada aji-aji, gak ada hizib, gak ada apa full Allah, bersandar hanya kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'isbil ali wala bis sama wa wassami'un alim. Cuma Allah tok. Lu lek kalah ya apa? Kalah bersama Allah. Lek mati ya apa? Mati bersama Allah. Ya kayak para nabi, para sahabat. Kan kalau kita lihat beliau-beliau juga kan enggak, maksudnya itu kan enggak harus pakai apa? Kalau misalnya perang itu harus pakai apa jadi tameng, ya, kadang berdarah, beliau. Karena apa? Andalan itu mang itu Joyo tanpa aji. Jadi sakti walaupun tanpa mantra. Terima mawi pasrah, menerima dengan kepasrahan semuanya, tawakal. Sepi pamrih, gak ono riak, dan tidak ada rasa takut, rasa cemas dan takut. Sepi pamrih tapi ajri, langgeng abadi. Tanpa seneng gak kono seneng, ya tanpa susah ya kono susah. Anteng-manteng fokus full hanya kepada Allah. Sugeng jeneng namanya nanti abadi, kekal. Kalau bahasa tasawuf di dalam Islam itu fana baqo billah gitu. Iki falsafah Jawa. Saya pelajari kok apik iki. Akhirnya tak hayati. Saya tuh senang Pak kalau ada bahasa, walaupun ini ya sastra-sastra itu, kalau yang bagus memberikan motivasi dan ada pemahaman yang dalam, itu saya sangat saya hayati gitu. Jadi kembali lagi yang terakhir, bahwa tujuan kita itu tadi takwa itu ya, kita melalui metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dengan metode tadi itu, pertama membersihkan kalbu kita, melaksanakan perintah guru baik itu sholat dan zikir, yang pada akhirnya mudah-mudahan iman kita bertambah kuat ya. Dan karena Allah menyampaikan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Makanya ada yang benar-benar takwa. Kalau yang benar-benar takwa itu, kalau takwa itu Pak, melaksanakan sholat, mendermakan sebagian rezekinya, itu takwa. Kalau sudah yang benar-benar takwa, mendermakan harta yang dicintainya. Terus kalau yang ini tadi ya, tidak ada kesulitannya. Kalau yang benar-benar takwa itu sabar dalam menerima kemelaratan, kekurangan, peperangan. Jadi wong takwa itu, kalau biasanya kita kan yang kita selalu mendengar bahwa kita akan diberi jalan keluar oleh Allah dalam segala kesulitan kita, diberi rezeki yang tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Ternyata di ayat lain mengatakan orang takwa itu bisa diuji juga. Diuji kesulitan, diuji kekurangan ya. Padahal itu takwa. Makanya semakin lama insya Allah kita ngaji ini semakin memahami, sehingga ngaji ini bukan begini, aku melok pengajian niku tambah suwi kok tambah kali dua ya. Tambah suwi kok tambah sorong ini. Bukan begitu lagi ya. Karena orang takwa itu nanti ada ujian-ujiannya juga. Bukan balak, bukan azab, bukan, tapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dijamin oleh Allah, pasti sampai diberi jalan keluar, walaupun susah, tapi diberi jalan keluar, walaupun kekurangan diberikan jalan keluar, ya, termasuk rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi paham soyo, ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan hingga akhir hayat kita
untuk menyempurnakan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelum saya tutup, kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sallallahu ya jalalakum wa alladhina yadaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Rabbina dalamtu nafsi faghfir li dhanbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Wa tasimu bihablillah, wa tasimu bihablillah, wa tasimu bihablillah. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.